Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok P5 akan menjelaskan tentang communication. Saya selaku Kevin Owen yang akan memulai presentasi ini. Oke sih, di sini saya menemukan quotes yang berisi tentang constantly talking isn't necessarily communicating. Jadi maksudnya itu ketika orang berbicara pun itu tidak selalu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berkomunikasi dengan orang lain. Karena di sini yang kita maksud berkomunikasi yaitu agar penyampaian maksud yang ingin kita sampaikan maksud yang kita ingin sampaikan tuh juga dimengerti oleh orang lain. Jadi maksudnya ketika ada contoh ketika dua orang ingin sedang berkomunikasi, sedang berbicara seperti itu ya, yang satu berbicara bahasa Mandarin dan hanya mengerti bahasa Mandarin saja. Yang satu hanya bisa bahasa Inggris saja dan hanya mengerti bahasa Inggris saja. Ketika orang yang bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris terhadap orang yang bisa bahasa Mandarin saja, nah orang yang bahasa Mandarin itu tidak akan mengerti maksud dari orang yang berbicara bahasa Inggris tersebut. Nah, itu berarti eh, komunikasi tersebut pada kedua orang tersebut tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang komunikasi ini. Oke, jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan 3 bagian dari komunikasi. Yang pertama itu adalah function of communication. Yang kedua yaitu the communication process. Yang ketiga yaitu mode of communication. Kita mulai dengan yang pertama yaitu function of communication. Di sini terdapat 4 fungsi utama dari komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu adalah kontrol. Kontrol biasa digunakan untuk mengatur behavior dari orang-orang dalam suatu organisasi atau dalam kata lain mengatur kelakuan atau tingkah laku seseorang. Mengatur tingkah laku ini dalam maksud ini adalah dapat juga membatasi tingkah laku sesuai dengan hierarki ataupun aturan-aturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Kontrol dapat dilakukan juga secara individu ataupun di dalam grup. Fungsi komunikasi yang kedua itu adalah motivation atau dalam kata lain motivasi. Motivasi ini dapat meningkatkan performansi seseorang dan motivasi ini dapat dihasilkan dari komunikasi yang memberikan dukungan kepada orang lain mengenai apa yang harus mereka lakukan dan seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, bentuk dari motivasi dapat berbentuk penghargaan, feedback, ataupun reward yang mereka dapatkan. Fungsi komunikasi yang ketiga itu terdapat emotional expression atau juga disebut pengekspresian emosi dalam suatu organisasi untuk menjalin hubungan ataupun menjaga situasi suasana yang kondusif diperlukan suatu keharmonisan. Nah, fungsi emotional expression ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan dari satu organisasi sehingga setiap orang memiliki tempat untuk mengekspresikan emosi mereka. Fungsi komunikasi yang terakhir atau yang keempat yaitu information. Fungsi informasi ini biasa digunakan untuk menyalurkan informasi, menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau biasa disebut decision making. Dalam mengambil keputusan juga diperlukan adanya identifikasi data dan evaluasi alternatif-alternatif yang ada. Jadi kita harus melihat dari keseluruhan alternatif-alternatif juga, tidak hanya dari beberapa alternatif yang ada di depan kita. Jadi tadi kita telah membahas keempat fungsi dari komunikasi. Di sini ingin ditegaskan bahwa keempat fungsi di komunikasi itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi tidak ada fungsi komunikasi yang lebih penting dari satu atau yang lainnya. Nah, di sini dalam meningkatkan efektivitas suatu organisasi juga diperlukan keempat fungsi tersebut dalam mempertahankan kontrol,
memotivasi anggota, memberikan ruang dalam berekspresi, ataupun dalam mengambil keputusan. Jadi inilah yang disebut fungsi dari komunikasi. Nama saya Dustin Thomas Anthony dan saya akan menjelaskan tentang communication process atau proses komunikasi. Slide berikut merupakan gambaran model communication process, di mana dalam model tersebut ada 8 key parts atau bagian utama, yaitu sender, encoding, message, channel, decoding, receiver, noise, dan feedback. Sebelum proses komunikasi berjalan, perlu ada tujuan, yaitu sebuah pesan atau message yang ditransfer dari sender ke receiver. Proses komunikasi mulai dari sender, di mana sender menginisiasi message dengan encoding pemikiran mereka. Proses encoding tersebut merupakan pengumpulan hal yang ingin disampaikan ke receiver dan mengubahnya menjadi bentuk simbolik. Selanjutnya adalah message, di mana message didefinisikan sebagai produk fisik yang dihasilkan oleh proses encoding. Biar lebih jelas, bisa dilihat pada saat kita berbicara dengan orang lain, di mana message merupakan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tetapi, message tidak harus dalam bentuk verbal, di mana message juga bisa dalam bentuk body language, gestur, dan juga ekspresi wajah. Selanjutnya adalah channel, di mana channel merupakan medium yang dilalui message. Channel bisa dalam dua bentuk, formal dan non-formal, dan ditentukan oleh pengirimnya. Formal channel adalah saluran yang dibuat oleh organisasi untuk mentransmisikan informasi organisasi seperti tujuan atau kebijakan dan prosedur. Informal channels adalah saluran tidak resmi dan tidak terstruktur yang tidak ditentukan oleh organisasi, tetapi dibuat untuk kebutuhan pribadi dan sosial dari anggota organisasi. Pada tahap ini juga ada prinsip yang bernama noise. Noise mewakili hambatan komunikasi yang mendistorsi penjelasan pesan atau arti dari pesan. Noise bisa dalam bentuk overload informasi, kesulitan semantik, perbedaan budaya, dan lain-lain. Link terakhir dalam communication process adalah feedback loop. Feedback loop adalah pemeriksaan kesuksesan dalam transmisi pesan yang kita ingin sampaikan. Hal tersebut dapat menentukan apabila receiver dapat memahami pesan yang ditransmisi atau tidak. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Direction of Communication pada organisasi atau perusahaan. Apa sih yang dimaksud dari Direction of Communication? Kalau dari kata Direction of Communication sendiri dapat diartikan sebagai arah dari komunikasi. Manfaat untuk membuat arah komunikasi yang jelas pada suatu organisasi atau perusahaan itu adalah untuk menghubungkan subsistem dari organisasi dan juga mengkoordinasi fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Direction of communication secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu vertical communication dan horizontal communication. Yang pertama, ada vertical communication. Yang termasuk dalam vertical communication adalah downward communication dan upward communication. Downward communication merupakan komunikasi dari orang yang memiliki level atau jabatan yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki jabatan atau level yang lebih rendah. Downward communication biasanya digunakan group leaders atau manager untuk menetapkan goals atau tujuan, memberi instruksi yang berkaitan dengan tugas, menjelaskan tentang kebijakan dan prosedur, dan menunjukkan masalah yang butuh perhatian, serta memberi feedback atas performansi dari bawahannya. Dalam downward communication, sebaiknya manajer memberi alasan atas keputusan yang diambil, agar pegawai dapat memahami dan menerapkan hal tersebut. Masalah yang sering timbul adalah kadang manajer hanya menyampaikan tanpa meminta pendapat-pendapat dari para pegawainya. Maka para pegawainya ini merasa seperti tidak dihargai. Lebih baik jika meminta feedback atau saran juga dan dari bawahannya. Masalah berikutnya adalah
manajer merasa cukup hanya dengan menyampaikan satu kali. Nah, permasalahan di sini adalah belum tentu dari satu kali penyampaian semua bawahannya akan bisa paham dengan instruksinya. Yang bagus adalah dengan cara menyampaikan beberapa kali melalui berbagai media yang ada. Lalu, yang termasuk vertical communication yang kedua adalah upward communication. Upward communication adalah kebalikan dari downward communication, yaitu arah komunikasi dari orang yang memiliki jabatan atau level lebih rendah ke orang yang memiliki jabatan atau level yang lebih tinggi. Contoh dari upward communication adalah feedback pada atasan, memberi info tentang progres dari task yang dikerjakan, menyampaikan masalah yang dialami berkaitan dengan perusahaan. Agar lebih efektif, komunikasi terhadap atasan dapat dilakukan di ruang pertemuan dibanding ruang atasan, karena tentu akan lebih fokus kepada bawahannya dibanding dengan di ruangan yang fokus juga pada tugasnya sendiri. Lalu juga lebih baik langsung menyampaikan garis besar serta didukung dengan fakta agar perhatian atasan langsung dapat fokus terhadap permasalahan tersebut. Lalu yang berikutnya ada horizontal communication. Yang termasuk dengan horizontal communication ada lateral communication. Lateral communication sendiri adalah komunikasi yang terjadi di antara para anggota dari work group yang sama atau pada level yang sama. Mengapa lateral communication dibutuhkan jika vertical communication sudah dilakukan secara efektif? Communication lateral menghemat waktu dan dapat memfasilitasi koordinasi yang berkaitan dengan proyek yang sedang mereka kerjakan, sehingga dapat membantu dan berdiskusi dalam melakukan pekerjaan. Beberapa hubungan lateral memang ditetapkan secara formal dari perusahaan masing-masing. Tetapi, lateral communication ini juga sering terjadi secara informal. Ini terbentuk untuk mempercepat tindakan dan mengaburkan hierarki vertikal. Ada sisi positif dan negatif dari lateral communication. Sisi positifnya adalah komunikasi akan lebih efisien apabila dibandingkan dengan vertical communication yang memperhatikan vertical hierarchy. Lalu, sisi negatif dari lateral communication adalah ketika bos atau atasan mengetahui telah mengambil keputusan tanpa sepengetahuannya. Jadi dia akan dianggap melangkahi bosnya. Nama saya Russell dan saya akan membahas tentang interpersonal communication. Jadi, interpersonal communication ini membahas tentang bagaimana anggota dalam sebuah grup saling bertukar informasi, di mana cara untuk bertukar informasi itu ada dengan komunikasi secara verbal, komunikasi secara tertulis, dan komunikasi secara nonverbal. Ya, yang pertama ada oral communication atau verbal communication. Cara ini merupakan cara yang utama dalam menyampaikan sebuah pesan, gitu ya. Bentuk-bentuknya adalah seperti pidato, bicara tatap muka, group discussion, dan lain-lain. Keuntungan dari oral communication adalah waktu yang minimal untuk menyampaikan informasi kepada pihak tertentu, dan juga respons yang cepat dari pihak yang menerima informasi atau feedback yang cepat dari pihak yang menerima informasi, sehingga apabila pihak yang menerima informasi masih merasa belum jelas mengenai informasi yang diberikan, pihak tersebut dapat memastikan pada saat itu juga memastikan informasi tersebut. Kelemahannya adalah saat pesan yang ingin disampaikan harus melewati sejumlah orang yang jumlahnya cukup banyak gitu. Jadi misalkan harus melewati beberapa orang terlebih dahulu karena pesan tersebut dapat saja diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang, sehingga pada saat pesan tersebut disampaikan sampai orang terakhir,
pesan tersebut dapat berubah informasinya, tidak sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan oleh orang pertama gitu. Written communication atau komunikasi secara tertulis ya, bentuknya dapat seperti memo, surat, fax, email, instant messaging, dan lain-lain ya. Umumnya digunakan pada situasi di mana informasi yang ingin disampaikan ini sifatnya itu kompleks dan panjang. Contohnya seperti rencana pemasaran, di mana rencana tersebut sudah dirincikan menjadi bagian-bagian tertentu sehingga rencana tersebut dikirimkan melalui surat gitu ya, yang bentuknya ini berwujud dan dapat disimpan untuk waktu tertentu, sehingga pihak yang mengirimkan atau pihak yang menerima pada suatu saat ini dapat mengecek kembali surat tersebut apabila dibutuhkan gitu. Sehingga keunggulan dari written communication ini adalah bentuknya yang berwujud dan dapat dibuktikan atau dapat diverifikasi karena dapat disimpan dalam waktu yang lama gitu. Yang kedua, keunggulannya adalah umumnya orang saat ingin menyampaikan informasi melalui surat akan lebih spesifik, lebih detail dibandingkan menyampaikan informasi tersebut secara oral atau secara langsung gitu. Namun meskipun begitu, spesifiknya dari informasi tersebut tidak menjamin bahwa penerima surat tersebut memahami apa yang dimaksud oleh si pembuat surat, sehingga itu salah satu kelemahannya. Tidak ada feedback langsung dari penerima informasi. Kelemahan yang kedua adalah bahwa komunikasi secara tertulis ini menguras waktu yang cukup banyak. Bayangkan saja apabila berbicara selama 15 menit. Nah, kata-kata yang disampaikan selama 15 menit jika ingin dituliskan dalam sebuah surat pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menulis surat tersebut dibandingkan disampaikan secara langsung kan. Nah, jadi kelemahannya adalah kurang lebih seperti itu. Setiap kali kita menyampaikan pesan secara verbal, tak bisa dipungkiri bahwa kita juga mengikut sertakan non-verbal communication. Nah, non-verbal communication ini dapat berupa apa aja sih? Non-verbal communication dapat berupa body movement atau gestur, intonasi suara, penekanan pada kata, raut wajah, dan physical distance atau jarak fisik antara pemberi informasi dan penerima informasi. Nah, di mana hal-hal tersebut dapat mengacu pada suatu makna yang tidak langsung diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya saja saat kita menaikkan bahu, itu umumnya berarti bahwa kita tidak tahu, atau kita menaikkan salah satu alis yang menandakan bahwa kita tidak percaya akan suatu hal, atau saat kita memukul jidat kita sendiri yang umumnya berarti bahwa kita lupa akan sesuatu. Nah, sehingga oleh karena terdapat banyak non-verbal communication ini, penting untuk kita memperhatikan clue-clue kecil saat kita berkomunikasi secara tatap muka atau secara langsung gitu ya, untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti gerakan tubuh atau intonasi atau raut wajah, karena mungkin saja apa yang dikatakan oleh pemberi informasi tersebut berkontradiksi dengan
gerakan tubuh yang ditujukan oleh pemberi informasi, sehingga dapat saja informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Contohnya aja seperti di Exhibit 11.2, di mana satu kalimat yang sama dengan penekanan kata yang berbeda dapat menghasilkan arti yang beragam gitu ya.